Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid A'la Katiagan Negari Paninjauan, kemudian yang sama-sama kita hormati angku-angku para pimpinan ataupun guru-guru kita yang datang dari berbagai macam pelosok daerah, hadir pada malam ini membimbing dan memandu kita selaku jemaah dalam rangka melaksanakan wirid zikir kita. Kemudian kepada angku-angku nenek mama, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan teristimewa kepada Al-Mukarram guru kita, yaitu beliau Tuanku Imam Sidi. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam untuk arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali acara kita, marilah kita dengarkan sepatah kata dari pengurus Masjid A'la Katiagan. Kepada pengurus, waktu dan tempat kita persilakan. Dapat. Kuah. Sok merah kan? Untuk dipinggu. Kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid A'la pada malam hari ini dari berbagai penjuru. Alhamdulillah kita berkumpul di situ. Salawat dan salam kita berikan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umat, membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, sebagaimana kita rasakan pada saat Islam sekarang ini. Yang pertama sekali yang sama kita akan menghormati Buya ataupun aku yang menjadi pembimbing daripada jemaah zikir pada malam hari ini. Satunya kepada orang-orang guru-guru kami yang membawa jemaah dari berbagai penjuru dan disampaikan dari masa juga. Maka itu kami ucapkan selanjutnya kepada orang-orang ayah-ayah, ama-amai, kaum muslimin, kaum muslimat yang berhadir pada malam hari ini. Baiklah, ada yang mau pengurus masjid, ambo mewakili, ada yang mau pengurus masjid. Sebagai sepatah kata kepada kami, alhamdulillah berkat izin Allah, acara yang kita rencanakan sebulan lebih bisa terangkai ataupun terlaksana di Masjid A'la Katiagan. Dan kami yang mau pengurus mungkin dalam pelayanan kami dari para pengurus Masjid A'la Katiagan, waduh dulu beda pada tempatnya, ataupun layanan kami yang kurang, maka dari itu kami ada yang mau pengurus dan jamaah Masjid A'la mohon maaf kepada orang-orangku, ayah-ayah, mama yang hadir pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan maaf kepada aku ataupun guru kami, mungkin pelayanan kami kurang, maka dari itu kami mohon maaf. Dan kami juga bersyukur kepada Allah dengan hadirnya aku menamai pada masa ini kami juga untuk menyemarakan syiar Islam. Mudah-mudahan itu semakin hari semakin bersatu dan terjadi ukhuwah Islamiyah antara kita sesama muslim. Baik dari yang dari Bayo, dari Mas Ayo kita berharap
Oh lima kita semua untuk bisa kita menjalin ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama kita. Maka itu sebagai sepatah dari kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan mohon maaf kepada kekurangan dan kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengurus yang telah menyampaikan sepatah kata di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan harapan-harapan yang beliau sampaikan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping kita menjalin hubungan kita hablum minan nas, kita sesama kita dalam bentuk silaturahmi. Tapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita memperkokoh dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jalan pertemuan kita dengan Allah itu adalah sesuatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Satyo nan bango pasti mati. Jadi kematian itu Pak dan Ibu adalah sesuatu kepastian. Dan bahkan ada dalam kehidupan kita sebuah nasihat yang tidak memiliki kalam dan kata-kata, dan tidak memiliki suara, diam 1000 bahasa. Apakah nasihat yang paling besar itu yang tidak bersuara? Tidak lain adalah nasihat kematian. Satyo hari kita basuh, kita basopo. Tapi pertanyaan Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah orang yang datang atau pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu lai pai batinggalah jo kita nan ditinggal. Lai Ibu. Di maka dari itu Ibu dan Bapak, karena kematian itu adalah sesuatu kepastian, antah beko antah bisua. Ya dah. Tidak ada di antara orang yang bisa mengetahui akan hal itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu tiba, maka tidak ada seorang je di antara kita yang bisa untuk menolong. Dan tidak pula di antara kita nan bisa untuk mempercepat. Jadi ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ibu, innar ruha idza qubiha tabi'ahul basar. La tad'u fi anfusikum illa bi khair fa innama malaikata yu'minuna ma taqulun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika roh itu keluar dari dalam tubuh seseorang, maka keluarnya roh tadi itu akan diikuti dengan pandangan mata. Makanya kadang banyak kita celiak Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meninggal sanak famili keluarga kita, kadang-kadang ketika kita menyelenggarakan mata dalam keadaan terbuka juga baru. Iya nah, banyak kita memandikan orang yang meninggal tu terbuka je mata. Nah ini yang ditegaskan oleh baginda Nabi. Innar ruha idza qubiha, sesungguhnya roh apabilanya keluar, tabi'ahul basar, akan disaksikan atau diikuti oleh pandangan orang yang
meninggal. Makanya ketika orang meninggal tu tabulala matanya. Dan itu adalah satu kepastian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka di samping itu Pak dan Ibu, kita menuntun, kita mengajarkan ketika kita menghadapi orang yang meninggal dunia itu untuk kita talkinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian ketika ajalullah keluar daripada tubuhnya, roh keluar daripada tubuhnya, diikuti oleh pandangan mata, maka itu ada hukumnya, kewajiban bagi kita untuk menutupkan mata. Atunan pailah batinggalah. Kalau dapat dibibuk jawab apa doanya. Cuba bacanya Pak. Kalau yang pertama berasa yakin, yang pertama mengucapkan atau menuntunkan kalimah la ilaha illallah. Bacaranya qasdul lafzi, jalih sangajo dalam hati awak menuntun dan memimpiangnya. Bagaimana kau itu kalau yang namanya mata lah butuh, telinga lah pakak, mulut lah kalu. Tak kemungkinnya mendengar. Tapi dengan kita meniatkan menuntun beliau itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, cukup sekali saja di masa saja kita beradu. Di sudut kah, di tengah kah, di tepi kah, di belakang kah, di muka kah, ada sengaja diri kita menuntunkan kalimah la ilaha illallah. Kecik Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau lagi sempatnya bacakan kalimah la ilaha illallah di akhir kalamnya tadi, langsung masuk surga. Jadi kita hantar langsung ke tampainya. Caranya dituntunkan. Tidak ada ngadinya, itu persoalan Allah. Serahkan kepada Allah. Yang kedua Pak dan Ibu adalah menutupkan mata. Ketika roh keluar dari tubuhnya, tak buka mata. Setelah kita tuntunkan kalimah la ilaha illallah, kemudian kita tutupkan mata. Apa yang kita baca? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ulang balik. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tutup mata. Nan ketiga kecik Nabi, la tad'u fi anfusikum, dan jangan di antara kita, dan jangan ada di antara kita yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi anfusikum, di antara kita, illa bi khair, kecuali yang elok-elok. Di nan ketiga itu, malape orang yang meninggal itu adalah mendoakan. Setelah ditutup matanya, doakan inyo. Bagaimana kau itu Pak dan Ibu? Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yu'amminuna, mereka akan aminkan ma taqulun, setiap kata-kata yang keluar di antara orang yang hadir di hadapan mayat tadi, akan diaminkan oleh malaikat. Apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah doa menutup mata. Tapi kalau mendoakan mayat itu doanya Allahumma ighfir. Ulang balik. Allahumma ighfir. Asianya orangnya, ayah ambo, amai ambo, kakak ambo, adik ambo, uan ambo, ati ambo. Allahumma ighfir ati ambo. Allahumma ighfir ayah ambo. Ya kalau nak pandai lawa abi, nak pandai lawa umi gitu. Nan Allah tu tahunya. Ya Allahumma ighfir ayah ambo. Allahumma ighfir ibu ambo. Sudah kita sabuian sia orangnya tadi, warfa darajatahu fil mahdi.
Cuba ulang. Warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi. Iku hadisku ibu dan bapak diriwayatkan oleh imam-imam rawi hadis yang sahih seluruhnya. Imam Nasai, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, lengkap perawi hadis itu. Jadi maka dari itu pada ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khusus kita sebagai majlis zikir, untuk ke depan itu kita memang betul-betul malapih orang mati. Caranya 3 parakara. Yang pertama sekali, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Nan kedua, kita tutupkan matanya bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita doakan inyo, Allahumma gfir ayahku warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nahwir lahu fihi. Ana wak mintakan di situ, ya Allah ampuni ayahku, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya ya Allah ketampe orang-orang yang mendapat petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina, ya Allah carikan ganti untuk kami, untuk keluarga yang lebih baik. Waghfir lana, ya Allah ampuni kami, walahu ya rabbal alamin. Kemudian wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkan kuburnya, wa nawir lahu fihi, dan terangi kuburnya. Amin. Salah satu ibu-ibu japapak baru kita menoleh ke belakang. Kecil Allah kasiano, agih tahulah mamak kau, agih tahulah tetangga, sampailah ke masaji. Kalaulah selesai nanti go pakaro itu. Adi bayi suak ko ibu-ibu japapak nan kita ndak madu orang mati lagi. Nan salamoko dewa kan bayi tu. Sian malapeh, sian nan satu malapehnya, oh lai anaknya, lai ayahnya. Kok ionya malapeh model tu anan dibacanya, anda do cik Allah sekedar duduk atu madu orang mati namanya. Iya dah. Sama juga kita pada ibu kabarangke umpamanya suami awak pai marantau demi engkau dan si buah hati. Ha kan begitu. Nyo barangke ibu-ibu. Indak kita lapeh kira-kira ba perasaannya. Pacah pengenanya nak. Ndak cialan dapat pada ibu bang ko itu di tengah jalan awak je nantakan nadi. Allah kira-kira apa. Ndak nyelape bagian bojatinan suci mukunan jannah kan itu. Atau sebaliknya pada ibu, indak mengeceknya kawaknya ke bayi dah. Lah tahu-tahunya 3 hari kehilangan ayah. Ayah apa aja, ayah nak, ndak bersebut-sebut lah 3 hari. Tadanga ada awak dinya di tadanga ada awaknya di Jakarta. Aba aki kira. Lai sempat kita malapehnya. Kalau nyo agi tahu diantan dia awak ke bandara. Ya betul. Dia agi kampiekannya sebagai bakal. Kalau awak tak tahu. Nah, orang yang meninggal pada ibu model itu je kita bekalinya. Kita modali keberangkatan perpisahan pailah tinggallah. Itu yang dikecekan dek Nabi, doa malapeh orang meninggal. Itu baru dikatakan orang malapeh. Dan kaji ko padan ibu sekeluarga awak harus tahu. Jan awak saja jan beko awak nan paisian ke pamacuan lain. Nak benda ira. Ya bakal. No awak anda tahu ya. Antah awak nan kadahulu ke batang ko padan ibu meninggal orang penyelayan sinar. Nan sakit talalok bertahun-tahun alunjo pai sampai kini. Nan siai mati dulu. Dah tahu awak. Di ilmu ko padan ibu jangan ditinggal dek ungku awak saja. Dek guru awak model tuangku kita di siko lah sesak ngonya imbauan tuangku lah baik nang kayu capek lah je
Tak ragu main bau beliau, alah taruh je dia. Iya tengku ya. Maka dari itu Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ikulah yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita jemaah di masjid, di musala, di tempat kita, berbagilah kita. Dan itu adalah wajib hukumnya untuk kita ketahui masing-masing kita. Bahaman kau itu karena itu adalah proses kematian dak surang je di antara kita yang tahu. Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebagai tambahan ilmu dan amalan bagi kita, mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sebab syarat untuk mendapatkan ilmu dari Allah itu kuncinya satu, ibu-ibu. Kata Rasulullah, man allamal ilma atamallahu lahu ajrahu wa man ta'allama fa'amilu alamallah ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahala baginya. Dan siapa yang belajar, mempelajari satu ilmu, fa'amilu, lalu nyo amalkan, alamallah ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan ilmu yang indah inyo pelajari. Aku yang dikatakan ilmu laduni. Kunci ilmu laduni itu dapat dewa ilmu amalkan. Dapat ilmu amalkan. Makanya orang-orang dahulu kalau kaji cik tu alun beramalkan, alun kadi tu kuatnya kaji wak lah. Betul. Nah, dewa kan kadang banyak bertanya juga mendapatkan ilmu laduni na langsung dari Allah itu gitu. Ya betul. Apa syaratnya? Amalkan ilmu yang kita padapi. Man tata'allama fa'amilu alamallah ma lam ya'lam. Siapa yang belajar, menuntut ilmu, kemudian usaha untuk mengamalkan ilmu tadi, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak ia pelajari. Mudah-mudahan itu bisa kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram guru kita, yaitu Tuanku Imam Siddiq. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Allah. Shalom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma khurujna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama, yakninya Bapak pengurus Masjid A'la, Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran, kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama,
Aku imam, aku kati, aku bilang Maulana jo tuanku, guru-guru kita yang telah mengajak dan membawa jamaah daripada negari kita masing-masing. Kemudian yang dihormati seluruh angku-angku diniak mamak nang gadang basa batuah pai tampik batanyo pulang baki baburito kusui menyelesai karuah mampajaniah. Kemudian yang dihormati seluruh bapak-bapak gadang hendak dibogala ketek hendak dipanggil nama. Kemudian yang dihormati ibu-ibu budak kandung, para pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara teristimewa yang kita hormati, yaitunya guru kita bersama Angku Labai Parmato yang selalu setia menemani kita zikir 1 bulan sekali di berbagai tempat di 2 kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar. Umumnya yang dihormati pada malam ini kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak, teman saudara, jamaah zikir muraqabah Nurul Hidayah di tanah lantai di lingkungan dinding disukui atau yang menyempatkan hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat malam ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mengisi rekening ibadah tabungan akhirat. Tentunya sangat kita butuhkan nanti di kampung akhirat, karena di kampung akhirat nanti yang memegang peranan bukanlah uang yang melimpah, bukanlah harta yang banyak, bukanlah pangkat yang tinggi, tapi adalah amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah kampung tempat beramal dan akhirat itu adalah kampung tempat berbalasan. Makanya 1 bulan sekali kita meluangkan waktu sasampi-sampi balai anak rajo lalukan juga. Barabana sibuknya awak mau di dunia mencari pungguang kabalampok tapak nang kabaleh anak bini nan kamakan. Mangko 1 bulan sekali Sabtu yang kampe kita ba'a kita meluangkan waktu untuk datang pai berzikir muraqabah sebagai ladang ibadah kita yang sangat kita pergunakan nanti di kampung akhirat. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-muqaddimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang harilah menunjukkan pukul 11 lebih 3 menit di jam ambo. Sebelum pengajian ambo sambung ceramah agama ambo lanjutkan dari lubuk hati dan yang dalam. Ambo mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, para guru-guru kita, seandainya nanti dalam pengajian tersinggung deka naik telantuang deka turun kato karih ku mengisi kato lunak kok menyinggung lebih dahulu digantungkan paua kanan tinggi diempakan sayuk kanan lebar ampun jurilah pamanuhi bari ibu ya papa lagi mau bala lah ya alhamdulillah kalau mau Allah dia insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah pitaruakan ke dalam dadu ambo mangko sebanyak tulah kaji dan kaki todangan. Pada malam kini ibu apa kita lah berada di ujung-ujung bulan Muharram. Tak berapa lagi masuk bulan Safar, yaitunya bulan di mana di bulan Safar itu kita dianjurkan untuk menziarahi para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya,
ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya wa khulafa'u minal anbiya wal mursalin. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi dan ganti dari para nabi dan rasul. Nabilah meninggal, rasul sudah tiada, maka ulamalah yang sebagai penerusnya. Ulasan gigi sambuan lidah dari para nabi dan rasul adalah para ulama. Maka di bulan Safar, ibu apa-apa, kita dianjurkan untuk menziarahi para ulama. Menzaral ulama pakat zorani. Siapa orang yang menziarahi ulama, kata Nabi Muhammad, sama artinya menziarahi aku. Wa manzarani pakat zarallah. Siapa orang yang menziarahi aku, kata Nabi, sama artinya menziarahi Allah. Wa manzarallah kana ma'i fil jannah. Dan orang yang menziarahi Allah, orang itu bersama aku di dalam surga. Makanya mama aja apa-apa di bulan Safar nanti, ulama-ulama yang berada di kampung awak dan di luar kampung awak, kita dianjurkan untuk menziarahi dengan harapan ibu apa, dengan kita menziarahi ulama, kita akan mendapat barakat kaji, syafaat daripada Nabi, rahmat daripada Allah. Sebab nanti go para karo komak tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin. Ndak boleh doh putui ciekan dua salampi. Seandainya putui salaikan dua salampi, rumi memilah memapahnya, raso tak mungkin samparono. Kalau ndak dapat di kita barakat daripada guru, sapaan Nabi, wallahu alam akan kita dapati. Kalau sampai Nabi ndak dapat dawa, rahmat Allah entah di mana terletaknya. Makanya dari awal kita mencari adalah barakat guru akan mendapat syafaat Nabi, dan syafaat Nabi apabila dapat dawa, insyaallah rahmat Allah akan mencucur ke bagi awak. Sebab ibu apa-apa yang memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang mantan kita kasarugo mama aja apa-apa. Bukan dari zikir awak yang hebat, bukan amalan kita yang banyak, tetapi rahmat Allah yang mantan kita ke surganya Allah. Pernah suatu cerita Pak Bu, seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama pengarang kitab. Beliau ulama yang sangat keramat, ibadahnya sangat banyak, hatinya sangat bersih. Setelah beliau meninggal dunia, mati Imam Al-Ghazali ko Pak Bu, mangko mimpilah anak muridnya. Mimpi anak muridnya, yaitunya Imam Al-Ghazali ko berdialog dengan Allah. Dialog atau mau tahu bahasa orang kini Pak, yaitu Imam Al-Ghazali dengan Allah. Ditanya oleh Allah, wahai Imam Al-Ghazali, iyo tunalah yang memberi engkau masuk surga ambo. Dijawab di Imam Al-Ghazali, ya Allah ya Tuhan, yang memberi ambo masuk surgamu ya Allah adalah ambo ko seorang pengarang kitab, ambo ahli ibadah, ambo ahli zikir, ambo selalu mengajak dan membawa umat manusia untuk ke jalanmu ya Allah. Semua itulah yang membuat aku masuk surgamu ya Allah. Nah kata Allah, wahai Imam Al-Ghazali, tidak, bukan itu yang membuat engkau masuk surgaku. Jadilah itu Allah indah. Tuhan yang memberi ambo masuk surgamu wahai Allah. Kata Allah, yang membuat anda masuk surgaku wahai Imam Al-Ghazali adalah rahmatku, rahmat ambo yang mantan engkau ke dalam surgamu. Pada suatu hari wahai Imam Al-Ghazali, engkau mungkin mengetahui engkau sedang mengarang kitab. Jadi Imam Al-Ghazali ko Pak
sedang menulis sebuah kitab. Kemudian tatunggang dawai penanya Imam Al-Ghazali ko kate buku atau kate karate. Jadi dawai pena ko sedang tatonggok di ate buku, datanglah seekor nyamuk atau lalat, dicucuinya lah mama aja apa-apa dawai nan tatunggang di ate karate ko. Sampai habis dawai itu dicucuk di seekor nyamuk atau lalat. Imam Al-Ghazali di Pabia ini nampak dinyo nyamuk mencucuk dawai, ndak nyo kajui, ndak nyo tapuak, ndak nyo alau, nyo pabian sajunya mama aja apa-apa. Sampailah dawai ko habis dicucuk dek lalat ko tadi. Nang kata Allah, wahai Imam Al-Ghazali, itulah yang mengantar engkau ke dalam surgaku. Ya mama ada apa-apa dek kerana membiang nyamuk mencucuk dawai. Kau tiba dawa apa-apa tapu nak awak ambil tapu dah tapnya ang cuci dawai dan alah mati nyamuk dawa. Nah, Imam Al-Ghazali maknya biasa, dan itulah yang membuat beliau masuk surga. Jadi mama aja apa-apa yang mantan kita kan surganya Allah adalah rahmat Allah. Makanya untuk mencari rahmat Allah itu adalah yang pertama, carilah barakat guru. Yang kedua, sapaan Nabi akan dapat. Yang ketiga, baru rahmat Allah menunggu awak. Aku surganya Allah mama aja apa-apa. Makanya di bulan Sapa tu kita pergi menzari ulama tu ada untuk mengambil barakat kaji supaya nak sayang guru kawak, kasih tertuntuang sayang terlampau kajinya dan salamokonya yang memperjuangkan naik gunung Tajul Lurah, lautan danau yang diseberangi mencari ilmu. Nang kini kita maman ilmunya, kita pakai petang pagi siang dan malam, kita amalkan setiap hari mak. Awak nak satu berjuang doh, akulah kita mambiak barakat kaji, barakat guru supaya nak sayang guru kawak. Di bulan Sapa nanti kita pergi ziarah. Ya mak. Adulah awak nanti ziarah nak. Ajarah tu kapi siriak narako sasak ngok dan dia. Kalau kini kau. Jadi kalau penjara kubur tu orang kini kan siriak mak kapi narako ndak boleh doh. Jadi ya ziarah kubur tu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Memang pada dahulu kala pernah Nabi melarang. Bamang kau dilarang oleh Nabi ziarah kubur mak. Dahulu kalau iman ko alun tago, takwa alun tinggi. Mati mandinya, mati ayahnya mak nyopai ke kubu induaknya, nyopai ke kubu ayahnya, nyok marato menangkuang-nangkuang dado basuliang di padan pakuburan mama aja apa-apa. Di siku yo cami Nabi dia. Dilarang di Nabi untuk ziarah kubur. Tak lama masa kemudian masuk berganti musim batukama, iman lah tago, takwa lah tinggi. Umat Islamlah berkembang biak, maka Nabi menganjurkan kembali untuk ziarah kubur. Gunanya yaitu mengingatkan kita ke kampung akhirat. Depai ke kubur mama aja apa-apa, baik orang biasa, apalagi alim ulama, dek mencari padan pakuburan. Tabayang akhirat baalai suak nang kini wadin pai kamari sasudah ko mungkin adin nang kali cari orang lain dek mencari kubur mak tabayang kampung akhirat. Akulah yang dianjurkan dek Nabi yaitu nyupai ziarah. Makanya ulama-ulama tua mama aja apa-apa di bulan Sapa ko lah suatu kebiasaan lah wirid di ulama-ulama tua yaitu nyu ziarah kaulaan. Katampi angku Seburhanuddin yang telah mengislamkan ranah Minang. Iya mak. Kalau tidak ada beliau, tidak Islam orang Minang do mak. Memang sebelum beliau ada juga ulama pedagang-pedagang Arab yang datang kerana Minang mak, yang Islamkan Minangkabau. Tapi mak
mati kucing ilang ngeong, mati ulama tu pak orang kembali kepada agama jahiliyah. Tapi ikulah kelebihan Angku Sri Burhanuddin setelah beliau mengislamkan Minangkabau sampai detik ini pak bu, Islam itu berjaya di tanah Minang. Tak ada orang yang beragama lain, bahkan tidak ada sama sekali. 100% Minangkabau itu adalah beragama Islam. Siapa mama dia papa menyancang latih meneruku jo menerawang, yaitu nyo Angku Sri Burhanuddin yang bakubu di ulaan. Ibu ika ulaan apa siapa? Siapa gadang, siapa ketik, siapa Angku Salih. Iya nak? Jadi siapa gadang, siapa ketik, siapa Angku Salih. Koma ada sejarahnya. Sia orang yang tukang buik siapa kau? Sia ulamanya ibu bapa yang ambil siapa gadang dia siapa ketik. Dahulu ibu bapa siapa konado. Sia yang tukang buik lain. Dia kerana Angku Sri Burhanuddin ko laba kubur di ulaan. Setelah beliau meninggal dunia, beliau mengembuskan nafas yang terakhir di Tanjung Medan, Suruh Gadang namanya mak. Laba buik kuburnya di Muka Merah. Lah selesai pada pekuburan mama dia apa-apa. Nang guru kita ko lah dimandikan, lah dibungkui juga kain kapan nam putih indak beragi, kemudian disolatkan. Kadiantan le mama aja apa-apa kadang kubur yang dibuat di Muka Merah kan samping depan surau. Rupanya mama tada ngalah ribuan suara yang mendanguang di udara yang membaca selawat Nabi. Tacangan-cangang manusia ketika itu suara tu baribu bunyinya ucapan selawat yang dibaca di atas udara mak. Di sinan umat manusia, murid-murid dari Angku Sri Burhanuddin tacangan-cangang yang pada akhirnya ibu apa selawat itu berjalan arah kaulaan Padang Sikalundi. Kemudian jenazah Angku Sri Burhanuddin kuah dibawa di umat manusia mama aja pak menurut kamapainya selawat yang dibaca di atas udara. Sampai mama aja apa selawat yang dibaca di udara yang tak nampak siapa yang membacanya diiringan mama aja apa sampai selawat ko barantinyo yaitu nyo tantang kubur beliau kini kuah. Adik kerana selawat ko sudah terhenti mama aja apa mangkonyo jenazah Angku Sri Burhanuddin ko ibu apa kadiluncurkan ke dalam kuburnya. Namun kenyataan ibu apa indah ada tubuh beliau lain yang tinggal hanya kain kapan semata nan tubuhnya hilang entah ke mana. Ikolah keramatnya Angku Sri Burhanuddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang kepada Allah lai batin tubuh kasar di tubuh alwi. Tubuhnya nang kasar ibu apa dipandang berupa di awai teraso nampak bisa pulang kepada Allah bersama nyawanya atau ain sabita Muhammad namanya nyawa namanya. Tidak ada ibu apa tubuh beliau yang dikuburkan, hanya kain kapan ibu apa yang dimasukkan ke liang lahat. Akulah Angku Sri Burhanuddin. Nang kita ziarahi kuburnya di bulan Sapa mama aja apa-apa alangkah malang manusia yang anti ziarah kubur, orang yang tidak berterima kasih kepada ulama yang telah berjasa terhadap negeri ini. Kalau tidak ada ulama mak tidak kenal kita dengan Allah. Kalau tidak dengan ulama kita tidak tahu halal jo haram sah jo batal sunai jo paradu. Lantaran ulama lah yang menyampaikan kebaikan awak sehingga kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya mak, ibu, siapa gadang, siapa ketik, siapa Angku Salih. Setelah beliau dikuburkan di ulaan tu mak, banyak orang yang berdatangan pergi ziarah. Akhirnya balai, makin hari makin bertambah. Makin bertambah bulan, makin ramai orang datang ke ulaan Pak Pu pergi ziarah.
akhirnya ada seorang ulama yang bernama ulama Muhammad Hatta. Di mana kuburannya mak? Di Pawakamba. Yaitu sebelum jabatan ada kubur di sini yang bernama kubur Syekh Muhammad Hatta. Beliaulah yang tukang buik sapa. Dibuiknya sapa gadang hari Rabu. Yaitunya diperuntukkan untuk manusia atau umat Islam yang berdatangan dari berbagai macam penjuru, termasuk Pekanbaru, Jambi, Bengkulu. Sapa gadang tu banyak yang berdatangan ibu apa-apa kaulan. Dan sapa ketik hari Rabu mungkonya adalah sapa yang diperuntukkan oleh Syekh Muhammad Hatta, yaitu untuk masyarakat setempat. Sekitar ulaan tu sapa ketik tu nyupai ziarah ke makam Angku Syekh Burhanuddin. Sapa gadang itulah umumnya masyarakat Minangkabau mak pai ziarah ke situ. Dan hari satu depan setelah sapa ketek, hari Sabtunya banamo sapa Angku Salih. Mangko banamo sapa Angku Salih mak. Siapa yang membuat sapa Angku Salih ko? Yang membuat sapa Angku Salih adalah Angku Salih Keramat itu sendiri. Mangko dibuatnya mama aja apa-apa. Namanya sapa Angku Salih ko adalah sapa pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari dosa yang dilakukan di umat manusia. Sapa gadang sapa ketik mak orang pai basapa, sebagian pai basampah. Kau sapa gadang ko dah pai jarah do, orang pai basapanya pai basampah. Mengapa? Di pinggir pantai ulaan manusia banyak membuat dosa. Muda-mudi, ada yang mengadakan judi, ada segala macam kerajaan anak muda mama aja apa-apa, sehingganya kubur keramat Angku Syekh Burhanuddin sudah dinodai oleh dosa dan maksiat. Sapa ketik takah tujuh lah ternoda pusaro padan pekuburan seorang wali Allah diulah perangai manusia. Mangkonyo Angku Salih Keramat nyo buik sapa Angku Salih nama mak nyo banteng kabau gadang nyo hanyuilah doso nanti kerajaan dek manusia sapa gadang nyo sapa ketik sehinggonyo suci dan bersihlah pandan pekuburan Angku Syekh Burhanuddin yang diraban kabau gadang di Angku Salih Keramat mak. Basamu membeli kabau tu. Tu sampai kini masih tetap berjalan. Yaitu nyosa hari satu sapa Angku Salih pukul 9 dibantai kabau gadang mak. Kemudian segala manusia dianjurkan di Angku Salih Keramat mangkui piti basi. Piti-piti 100 lamo 50 apa gambar buruang. Tu di lompean pas darah sudah terserak di dabib kabau goma menyumpik darah di batang lihir kabau goma sebagai untuk manyut dosa nak dikajukan dek manusia sapa gadang dia sapa ketek. Di lompean piti basi kemudian berabui orang mambiaknya mak karena gunanya untuk pokok mengalih. Kalau dapat dua piti tuan yang kena darah kabau Angku Salih itu mak diangkui pulang di berasian darahnya diangkui pulang sebagai pokok untuk mengalih. InsyaAllah pok mengalih awak mak iyo pok lapak jo bali di Padang Panjang. Suak tu sapa Angku Salih pai mak kodo kita nak mengalih. Mengalih orang mengalih awak je. Supaya nak kancang larinya jo bali tu. Itulah ibu bapak resep untuk kooperasi yaitu kita nam pengalih nam padagang. Sapa Angku Salih pai dah pukul 9 kabau di Rabahan angkut dah piti basi seran mama kadarah tua sudah tu ambil bawa pulang dijadikan pokok untuk mengalih. Itu adalah sejarah tentang sapa gadang sapa ketik sapa Angku Salih. Tasarah dia mama aja apa-apa salah satu nanti go tu pai dah awak. Kunda telaki sapa gadang sapa ketik awak pai. Kunda juga telaki doma sapa Angku Salih awak pai. Sapa Angku Salih ko 90% yang datang ke situ adalah buya-buya tuangku pesantren nyo anak muridnyo kasadonyo. Seperti pesantren Pramage nyo anak murid di buya. Pesantren ringan-ringan dibawa anak murid di buya ringan-ringan.
pesantren Lokasok Sungai Sari dibawa dibuat tu anak muridnya mak kaulan Sapang Kusalih. Jadi Sapang Kusalih itu 90% adalah ulama, guru-guru juga anak muridnya. Ambo insyaallah Pak Bu sajak tahu jo kaji Sapang Kusalih yang tak pernah ambo tinggalkan. Sapa kadang-kadang ada jo absen, sapa ketik kadang-kadang ada jo perai. Tapi nan Sapang Kusalih sampai tahun kapatang kini kemasuk leceh lai alun ado absennya ambo pai Sapang Kusalih do. Manga kesina nama pai beribadah mambiak berakai kaji sumayang burhan namanya, sumayang 6 rakaat 3 kali salam. Aduh, sumayang burha artinya solat minta petunjuk supaya nak dapat petunjuk awak, supaya nak taguh iman awak, supaya nak sampai marifat kepada Allah, supaya nak tinggi tauhid awak. Nabi daripada itu Allah bukakan pintu rezeki kita. Aku lah ibu bapa di bulan Sapa nanti kita pergi ziarah ulama yang sangat berjasa untuk ranah Minang. Silsilah Ranji mama aja apa-apa, yaitu aku Seburhanuddin gua, sesilahnya Pak Bu yang batali ke Minangkabau. Nyo dari Ranji ko Pak Bu dari Allah turun ke Jibril ke Nabi Muhammad ke Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada Husain kepada Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah cicit Nabi, yaitunya yang selamat di tragedi Karbala. Jadi tragedi Karbala kok mak pembantaian keluarga Nabi. Bara keluarga Nabi yang dibantai mak 73 orang. Yang selamat cuma 1. 73 keluarga Nabi mak dibantai, ditembak jubusur anak panah, didabiah. Termasuk yang paling sedih yaitunya Husain. Husain mama aja apa-apa ribuan busur anak panah yang tatugi di kepala sampai kampu kaki. Namun angok adalah lapi dari tubuh mak mengelepus darah di munculannya. Angok alunjupai lagi. Ikulah Husain Pak Bu. De kerana busur anak panah ribuan yang tercucuk di batang tubuhnya alunju mati lagi. Diacak kudu di seorang yang bernama Yazid bin Muayyah. Tututa. Nyu ambil pedang mama aja apa-apa, dipenggalnya kepala. Sap! Putui kepala Husain Pak Bu. Nampak de putra beliau yang bernama Zainal Abidin. Usia 11 tahun mama aja apa-apa. Zainal Abidin nampak di mata kapalonyo, kapalo ayahnya dipancuan orang mak putui tak campak kata kasih. Sehingganya Zainal Abidin ko sejarah yang ambo baca Pak Bu sepanjang zaman inyo taroma ndak talo bakatu karih, ndak talo muncuang tadaroma lembut hatinya sepanjang zaman karena nyo mencari ayah kandungnya sendiri dipenggal orang kapalonyo mak putui di padang Karbala namanya, yaitu pembantaian keluarga Nabi. Seorang keluarga Nabi yang selamatnya yang bernama Zainal Abidin. Kemudian Zainal Abidin kepunya keturunan yaitu Ranji yang pertama iwapak turunnya ke Pulau Jawa yang bernama Syekh Malik Maulana Ibrahim, yaitu Sunan yang tertua di tanah Jawa mak. Yaitu Malik Maulana Ibrahim adalah keturunan darah Nabi Pak Bu, anak dari Zainal Abidin. Jadi nantali darah Nabi bana di bumi timur adalah yaitu di Pulau Jawa mak. Atu mangkonyo di Pulau Jawa tu ada sunan namanya Sunan Wali Songo. Wali Songo tu mak dia papa yang tertuanya adalah Malik Maulana Ibrahim. Malik Maulana Ibrahim yang mengislamkan tanah Jawa. Jawa aku Buddha je Hindu agama siswa mama dia papa hampir sama je Minangkabaunya. Adik kerana Malik Maulana Ibrahim ko yang turun ke tanah Jawa. Di sini ni bapak berubahlah orang menjadi agama Islam dinyo. Pada awalnya mak
Iaitunya maknanya orang beralih kepada agama Islam. Awal ceritanya Pak Abu. Iaitunya di tanah Jawa orang dilanda kemarau panjang. Panih berantang laba tahun-tahun mama aja apa-apa. Sehinggonya bumi lah kariang, bandar lah kariang, semua tak beraya, tanam tanaman banyak nak mati. Sehinggonya lah kewalahan ibu bapa masyarakat tanah Jawa. Akhirnya balai meminta hujan orang saya suatu. Tak mau dia umat Islam meminta hujan tu. Iaitunya anak gadis yang paling rancak di tanah Jawa tu bacari. Siapa orang parusi yang paling cantik, yang putih berasih, inyo diambil sebagai tumbal. Bapakai jo pakaian putih mama, bakaben di atas batu. Sudah tu bantak pariknya jo basi. Itu sebagai tumbal untuk meminta hujan kepada dewa hujan. Lah batigo mama aja apa-apa orang parusi rancak-rancak nan diambil, yang diantak paruiknya di atas batu pakai putih. Namun hujan tak turun ke permukaan bumi tanah Jawa tu mak. Kemudian bakal lain dicari orang parusi cek lain yang terakhir. Sabuang lapis hari patang si bunsunya tu tak beradik. Dicari orang parusi nang kampir tu tuan iko babayu tangkan dak bari pinta balaku. Dapilah orang parusi yang lebih cantik daripada nanti go nan lah mati mak. Rupanya parusi nan ancak no rompek kok. Ladi kabik kaki jo tangan labalakian kain putih di batang tubuhnya. Kemudian mama aja apa-apa diambil basi tajam. Namun nam parusi ancak konyo marontak-rontak di atas batu mak. Merawang memaki-maki nyo ndak rela doh. Inyo ndak mau dikorbankan untuk meminta hujan doh. Kemudian ibu bapa dalam merantak-rantak orang padusi narancak kok tak ada ngalah dek Syekh Malik Maulana Ibrahim. Nyo tinjau je nak muridnya bali orang. Hoyuang. Pangau orang sinan doh. Wang padusi ancak memaki-maki dia tu. Cuang dia lah. Kira je marari kok. Panjang cerita mak. Ini apa kok? Kowe mama belakang. Iya. Nama lalu jago lah. Nama nan panik. Lalu. Terus ini Maya. Akhir balai diutuilah diangku atau Syekh Sunan Malik Maulana Ibrahim anak muridnya berlima orang. Pailah anak muridnya. Rupanya orang parusi memaki merontak-rontak di atas batu. Ditanyanya ka dikorbankan untuk meminta hujan. Kemudian dilaporkan ke Buya. Buya. Onde Buya. Ibu mencari Buya. Orang parusi ancak. Putih barasi, tapi nyo di kabik kaki jo tangan berpakaian kain putih, nyo meranta-ranta, nyo nak namuah doh. Ya doh, inyo kadibunuh kadiantak parik jo basi. Mana ngata katu mak capek lah. Syekh Malik Maulana Ibrahim ku menuju ke lokasi. Di sini ditanya, saudara-saudara, mengapa kerja kalian kau? Kami wahai sana yaitunya meminta hujan lapani berantang laba tahun-tahun nagari kita lah kakariangan. Jadi kamilah mengorbankan wanita cantik 3 orang ko parusi nang kampek ko pangago babu nuah bantak pariknya jo basi. Setelahnya mati hujan turun. Nang kata Syekh Malik Maulana Ibrahim, nak mungkin dah. Dia memenuhi orang katurun hujan diang. Dah iyo tu dah. Antialah. Jadi lanjut aja. Akhirnya orang kampung Koberang. Oh, tak bisa sana. Sana dari Ma kampuang. Kami lona balagang-lagang di sana. Memang apa ke sana? Dikecialah ambo pengen menolong kalian kasadonyo. Menolong ba?
keluhan kalian masalah hujan tak pernah turun, ambo siap untuk menolong. Bisa hujan turun? Bisa. Dengan catatan yang kata Syekh Malik Maulana, tolong lepaskan wanita itu, jangan dikabik kaki jo tangannya, kemudian lapihnya, insyaallah hujan akan turun. Oh, tak bisa. Balap-balap nambah je lagi pajaga. Kamu kai cari kau ekonan terakhir masuk sana. Dah dora pulusin sancak kau dolai. Lapianlah. Akhirnya orang-orang ko, orang masyarakat ko namu do mak. Akhirnya nyo karian jo hatinya nyo. Nyo antak lah orang perusi ko mama jo papa jubasi di hadapan Syekh Malik Maulana Ibrahim. Sejarah-sejarah jauh mama aja apa dengan ilmu kebatinan Syekh Malik Maulana Ibrahim, sehingga nyobasi yang diujamkan kepada orang parusi gua indak melukai paruinya doh. Seakan-akan untuk kantak gua mak kali gua ya. Makanya aduh basi nama beso ya. Akhirnya mak kalang kabui orang ko ba cara mamunu alai. Nang kini tuan-tuan dusana kasadonyo nang kato Malik Maulana Ibrahim ajan di pasojo kerajunan takah tu. Nang kini ko ambo akan menjamin seandainya hujan tak turun di ambo beko, ambo akan mengikuti agama kalian. Tapi kalau seandainya hujan turun nanti kalian mengikuti ambo, masuk ke dalam agama ambo. Ikui apa, iku babai kontan di sekolah Malik Maulana Ibrahim menampakkan kebesaran Allah ketika itu mama aja apa-apa. Akhirnya balai lah dilapin orang perusahaan cak koma Syekh Malik Maulana Ibrahim ko meminta sumayang hujan, istisqa namanya. Sumayang meminta hujan mak. Cuman sebelum sumayang kurang-kurang banyak ko mengeletak ya wah. Wahai dun sana Malik Maulana Ibrahim, seandainya hujan nak turun beko, wang dua anak mulia yang kami bantai di sekolah. Jadi, kalau pakai rupanya dengan izin Allah mak sudah sumayang 2 rakaat, hujan turun tak tanggung labik dua mama aja apa-apa. Akhirnya orang yang beragama Buddha jo Hindu tersungkur sujud di hadapan Syekh Malik Maulana Ibrahim ibu apa-apa. Resepnya tu ya. Kok bisa ya manun hujan? Murahnya yuang. Tak sering-sering dah. Aduh, masuk ke dalam agama Islam, insyaallah bisa lo kalian mereka. Akhirnya mama aja apa-apa, badiun-diun lah masyarakat tanah Jawa ku ibu apa-apa masuk Islam karena itunya barakai hujan yang tak turun selama ko Syekh Malik Maulana Ibrahim di doanya yang sangat tajam kepada Allah kandaknya bari pintanya berlaku hujan tak tengok labik dua mama aja apa-apa. Akulah sunan yang tertua di Pulau Jawa, yaitunya Sunan Syekh Malik Maulana Ibrahim. Baru beko di bawahnya mak Syekh atau Sunan Ampel. Di Sunan Ampel kok inyo penyelamat kerajaan Majapahit. Di Sunan Ampel kok mama aja apa-apa penyelamat kerajaan Majapahit. Di kerajaan Majapahit kok seisua mak pernah pacabalah kacau. Bah kacaunya mak banyak prajurit yang lari dari istana masuk ke dalam rimbo. Nyo menjadi penjamun, perampok, nyo rampok masyarakat gua. Inyo adalah prajurit istana, keluar di istana menjadi perampok gadangnya. Nyo rampok masyarakat gua, padusinyo perkosa. Sehingga nyo kerajaan Majapahit kalang kabui. Balaka oleh. Kula kacau dia. Awak gayu tapi tak bisa mengatasi. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Perzinaan terjadi di mana-mana. Prajurit dari istana sendiri yang membuat kacau mama aja apa-apa. Akhirnya baalai dipanggillah Sunan Ampel ke istana ibu apa untuk memperbaiki akhlak manusia. Dengan keramat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Sunan Ampel, sehingganya ibu apa orang pemberontak yang penjamun, nampak cakap, nam merampok maliang kalajonyo.
dengan ucapan Syekh Ampel ibu apa-apa berubah sadonyo preman banyakku menjadi orang elok masuk Islam ke dalam hatinya mak banyaklah prajurit istana yang kembali hidup ke istana mama aja apa-apa sehingganya kerajaan Majapahit lah damai lah tentram karena lah damai karena lah tentram rajo berfikir jaso jua kali balik gadang na jaso Sunan Ampel kau mah kau nak dinyo nak selamat negari dah tu banyak Sunan Ampel kau bujangan alumini lah akhirnya mama ditawarkan putri raja untuk nikah dengan Sunan Ampel. Akhirnya diresmikan pernikahannya mama aja apa-apa di istana lah Sunan Ampel ke ibu apa nikah dengan putri raja yang bernama Dewi Cendrawati namanya. Isi Dewi namanya. Dewi Dewi Cendrawati. Dengan Dewi Cendrawati ko mak mana pek buati balan jantung lah Sunan Ampel ko baranam anaknya laki-laki bertiga padusi bertiga na laki-laki bertiga maju Sunan ketigonya nam padusi nama tiga lakinya Sunan penyang situ pak akhir malam kalau mau buka lah ceritanya nan Sunan Ampel ko mak ndak lama antaranya anak-anak lah dapik baranam ibu apa pada suatu hari Sunan Ampel ko nyupai ke tapian batang air selang bau dua mak ambil dua kiranya mak anyuik dari mo cik boleh lepah batang kok tak ba makan jadi dari mo anyuik ba makan mak sabalah lah masuk parui Allah dari mak kalau dia makan jadi sakang jadi saya punya akhir kolah jadi nan kilap je kilapai ke ibu apa tetap ada walaupun seorang wali walaupun seorang buya ada tuanku kilap je kilapai itu pakaian kita manusia sedangkan wali Allah lain kita kilap kok kun kita manusia biasa nan jale banyak kok salah ke manusia kita minta maaf kok badosu ka tunalah kita minta ampun pakalai nampak wui kali lu tahan mungkin keluar tu dua hari sudah boleh antai yo lu keluar tu indah akhirnya balik mak bacari saja batang air ko katanya di mak kalau orang nampunyo dari moko bayi yang batang air katanya mak rupanya basuolah nani katanya mak basuolah parak dari mo datang orang lawe dia katanya roh rupanya nan Sunan Ampel ko nyetamuilah kalam ladang tu tiba ladang alum macik kita mentun tong assalamualaikum salam apa kau nak punya ladang yo lawe ladang apa yo lawe madiang ya mangga lagi depa rupanya mak nam punya ladang ko Sunan lo kironyo nam punya para di limo lawe ko Sunan lo mak namanya Sunan Bungkul namanya Sunan Bungkul ko inyo punya para delimo yang sangat lawe mempunyai anak gadis yang sangat cantik jelita jadi nan Sunan Ampel ko tujuannya wahai pak ambo kamari minta rila jemaah minta rila jemaah ambo sedang bau dua di bawah pari ambo ditak anyuit delimo mau cekok ambo makan lati bolang parui takana dia ambo ndak milik ambo doh mangko tujuan kemari pak minta maaf ambo tolong relan delimu tu nang kata Sunan Bungkul kok ndak bisa yang diuang nang kalamak diang je lah masuk ke dalam pak luyang kini minta maaf ndak ada cito namu ganti amel lah nang kata Sunan Ampel di mana awak buya kalau ndak buya mau kan alamai ambo kasansaro relakanlah jadi ambo relakan dengan catatan wahai uang nikah dan nak dan kau balak kalai awal bini wah anak lah 6 wah kini awak kau bini lo cek lai kau lah orang siap kau kelabian ni wah lai mak
Aku namanya jodoh nan tak dapat dilaan. Balai bini lah do malahan putri raja lo bini awalai. Ndak orang kebanyakan bini awak do. Urang bapangkai putri raja Majapahit yang bernama Dewi Cendrawati. Nang kini dia ulah memakan buah delimonyo. Nang kini kasih kabadui mak cintu kababagi. Wayoy. Ayo, alam anak air malam. Kalau lebih dari ukuran biasa mengaji mak. Jadi, ceritanya. Cenek lah. Lina ba? Iko mama jo papa. Bulan mungko malai tibo, de malai painya. Wantun ku Imam Sidi tu lamo ceramah. Iya. Iya, awak kan iko komitmen awak dari awal. Zikir awak ko kan ceramahnya 30 menitnya. Akini lamo lo ko bisu ada nak paile deh. Padu amona ceramah din tekan tua. Oh, itu nak paile. Kau mama kalau boleh jadi pak. Iya, biar jadi adik ditulis nak. Sini lagi. Jadi mama aja papa nang kata Sunan Bungkul, wahai Sunan Ampel, nang kini ambo relakan delimonan engkau makan dengan catatan nikah dengan putri ambo. Kalau indah, tidak akan pernah aku maafkan sampai ke kampung akhirat. Biarlah jadi baru dalam pari engkau. Akhirnya mak Sunan Ampel ko bayalai. Biarlah demi akhirat. Biarlah istri diduai. Biarlah putri raja Dewi Cendrawati diduai. Nang kini bakal ada nikah di bajago. Siapa nama polisinya mak? Siti Karimah namanya. Ini nama pak anak Sunan Bungkul ko Siti Karimah namanya. Sampailah nikah dengan Siti Karimah, dapat le buah hati belanjan tuang duo. Jadi dua anak di bini nang pertama. Anak di bini nang pertama, duo di bini nang kedua. Siapa nama anaknya mak nambah duo de Siti Karimah kwa. Yang pertama banamo yaitu nyo Siti Mutumainah. Mutamasyah. Nang kedua Siti Mutamasamah. Ya, nan Siti Mutamasyah ko menjadi istri di Sunan Giri. Jadi bini ungkramek lo Sunan Giri malaki bajago. Nan Siti Mutamasamah menjadi istri Raden Patah, yaitu nyo Rajo Demak. Jadi ibu apa-apa keturunan elok kasadonyo Wali Songo tu adalah keluarga besar, yaitu nyo anak jominan tujuh wali tu kasadonyo mama aja papa. Aku dapat pinta je pinto sekali salamuidi awak tajajak lo dawak kubur beliau wali-wali Songo di Pulau Jawa tu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mak informasi ceramah kita sudahi. Di bulan 1 insyaallah kita ataupun ambo pai ka wali Songo tu mak. Kalau ada mak-mak je apa-apa nang pengen pai silakan mendaftar. Di bawah lampiang penuh 2 MPM. Jadi di gugua lah mendaftar orang 20 orang lain penuh 2 MPM di gugua. Jadi kalau ada papa atau mama yang pengen pai, ongkosnya 2,5 juta perjalanan kita 5 hari. Wali 9 yang kita kunjungi, kemudian kita pai ke kubur Soeharto, ke kubur Soekarno, ke kubur Gus Dur, kemudian Masjid Istiqlal, kemudian kita pai ke Bali. Kabali itu mah aduh lama berdua kiramai. Kemudian seorang wanita cantik, putri raja yang masuk Islam dihukum pancung di ayahnya, ndak mau keluar dari Islam doh. Sampai kini pusaronya mewangi sepanjang zaman mak. Itulah nanti kita kunjungi. Insyaallah kita pai ke Wali Songo tu nanti bulan 1 tanggal 9 harinya hari Senin. Informasi. Kemudian selanjutnya informasi, mak kita mengaji siap wakaf dapat pada malam kini
2.325.000 rupiah. Sosial 725.000 rupiah. Total kesadonyo dapat impak sedekah pada malam kini 3.050.000 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Kepada informasi tabligh akbar di Musala Nurul Ikhlas Garak Gampo, penceramah Tuanku Bandaro Muhammad Arif dari Padang Pariaman. Kalau ada masyarakat yang layado kesempatan harinya tanggal 3/1 pertama. Kalau ada apa-apa berkesempatan, kita pergi bersama-sama mendengar pengajian ceramah agama yang disampaikan oleh Abuya Tuanku Bandaro Sati yang lebih masyhur di YouTube Ungku TBS. Tuanku Bandaro Sati Muhammad Arif sedang viral kini YouTube. Ramai-ramai mak pendengar ceramahnya, banyak kaji ni kalian pulang. Tanggal 3 hari Sabtu di Garak Gampo, Tabu Balaya Paninjauan. Kalau ada kita kesempatan kita baik. Acelai masalahnya Nurul Ikhlas dalam membangun bana kini butuh pembangunan untuk melanjutkan suraunya. Lain ko. Untuk 1 bulan yang ke depan atau bulan muka di mawak zikir lain, siapa yang akan menjadi pangkal? Anak barangku. Sebentar. Betul. Hari Sabtu. Tanggal 24. Ayo mak, papa tanggal 24 bulan depan di ma awak kabar zikir. Siapa yang akan siap menjadi tuan rumah si pangkal? Niang. Niang siko lo lihat. Ini apa guru siko dulu? Siko siap. Siapa akan ambil? Karena lain boleh baik. Itu yang lain loh. Kanale alun siap lai. Memang kita lama nak kanale, tapi andale alun siap untuk menjadi tuan rumah. Cale mak. Kasingalang alun ada yang mengikuti orang Singalang lai. Bang itu kan kawan-kawan. Nyolon pai dah mai gila. Siap. Om Bilin siap. Om Bilin? Yakin suarang di balik batang air. Aduh kini tibo kan? Lain tibo. Kau gaji yo, kau nak siapnya kau payah dia. Yo kau dapat itu nyo siko nanya. Yo lu selesai lah pulang dia bang kami tuang nyawa aku selesai lah. Siap. Gua. Ini siap. Kok kita berlapas ya duyan gini kang? Aku di menurian go, alawat nanti bo. Jemaah awak demi. Bagi kira. Siap. Sini. Itu masalahnya kini kalau gua duyan sana tua deh. Apalagi bulan mungkul tua, sana makan tua. Ancala duyan dunia lepas dikir. Ayo jadi, ada ni. Bama.
Lain apa? Beko ada durian. Beko sedagan awak di jemaah jauh. Awak anak bara yang datang atau minum kopi, muri segala macam sia. Hah? Oh dia minum kopi. Ada macam ni pak ibu pak. Panggu gua kau lalu paduannya mah. Yang kuit tiga seorang ada tertawa durian gua mah. Dapat deh. Di mana di so pengotot terus saji deh mah. Masaji raya atau masaji Nur Sakinah atau di mana? Atau suruh apa suku saya? Nah mungkin doh. Nah, kemana kita lari lagi? Kalau indah si Kolia. Gerak kampung Dermi. Pokoknya zikir awak tetap jalan. Hoi. Nak lari ke gerak kampung lah. Ke gerak kampung. Tamping ku ngeneknya. Yo, tu jangan ikut bakar. Yo. So kita mana sungguh. Milin juga enggak apa dah. Milin tapi nyo lumayan lah bayi. Nyo ko rapi awak tu awak kemambi tu dua awak kan. Kau pulang kita ke pulang masa dua nya. Yang pian ke bawah. Ke mana? Suminian. Bang Suminian selai. Bang ko engkau labai Temanggung Suminian lah. Jadi mama karena dinelain banyak alang dirintahnya, jadi kita tanggal 20 sampai bulan depan kita zikir di Masjid Sumunian Paninjauan. Beko aduh jalan beko musaji dalam lakuak. Ke Cina mak tadi nak. Ayo habis tu aku Cina dikir lagi. Lah nunggu gua sudah musudian lah bisu awak ni mau zikir deh. Alah deh duyan kabuasa dunia awak ni mau zikir lagi. Kalau kini beko ambo takui. Beko asyik di peladuyan awak ni mau zikir. Beko sagan awak dia papa jemaah awak dari jauh. Ini marah lah pokoknya gua kasih lope suku gua kamu saji semarang lah dari Ambong menyampaikan pengajian tasingguang bagaikan ayat talantuang bagaikan turun yang hendak menyampaikan suatu perlu tampaknya dari luar hati nampak dalam. Abu mohon maaf kepada kita bersama. Balik maaf Allah. Raya alhamdulillah kirikalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana jirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyyil mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Rabbana jirna minan nar ya Allah ya
Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Rabbana jirna minan nar ya Allah ya Rabbana. Aduang Talula manabikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rabbana jirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rabbana jirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna